Halo guys, di video kali ini saya akan mereview lagi sebuah casing dual chamber low budget dari brand Digital Alliance atau DA Gaming. Serinya adalah N30 SE-V3 yang punya kelebihan kalian bisa lihat di bagian depan kardusnya ya. Ada front USB Type-C. Untuk spesifikasi detailnya kalian bisa lihat di bagian sampingnya seperti misal ukuran dari casing ini sendiri, bahan tempered glass, PCI slot ada 4 dan CPU cooler head yang bisa 185 mili. Ini saya rasa mungkin tulisannya typo ya. Harusnya 158 mili mungkin. Kalau 185 mili ini agak mustahil untuk sebuah casing dual chamber. Dan lanjut lagi, GPU lensnya bisa 330 mili, yang mana berarti VGA card dengan triple fan yang panjang-panjang sekalipun masih bisa masuk di casing yang satu ini. Jadi langsung aja yuk, sekarang kita unboxing dan kita review. Nah, penampakan casingnya seperti ini guys. Ada dual tempered glass bagian depan dan bagian samping, yang cara membukanya masih pakai model baut dari samping seperti ini ya. Dan ini kita dapetin sebuah tempered glass yang tebalnya standar tapi tanpa frame besi di pinggirannya. Jadi ini full tempered glass hanya dengan list warna hitam aja. Sayangnya lagi detail-detail seperti karet damper antara tempered glass dengan frame casing ini nggak ada di casing ini guys. Bahkan di bautnya juga nggak ada karet-karetannya ya. Jadi agak langsung beradu antara kaca dengan besi frame casing ini sendiri. Dan di bagian dalam untuk casing ini terlihat sempit, space motherboardnya pendek. Jadi jelas casing ini lebih cocok untuk dipakaikan motherboard yang ukurannya di bawah standar MATX. Nanti akan saya tampilkan ya saat saya memasang motherboard yang saya maksud. Karena kalau motherboard yang ukuran standar MATX itu adalah 24 x 24 cm. Yang mana kalau dipasang di casing ini pasti akan bablas ke depan menutup sebagian dari area fan yang ada di sebelah motherboard ini sendiri guys. Jadi ini lebih cocok untuk motherboard yang kecil-kecil lah istilahnya, MATX yang nggak standar. Untuk slot fan di sini kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fan dalam satu casing dan nggak include fan sama sekali. Di bagian bawah ini ada 2, ada opsinya 12 cm maupun 14 cm. Di bagian belakang sini opsi 12 cm aja. Di bagian atas pun dia cuman ada opsi 12 cm guys. Jadi hanya memanjang begini aja ya, nggak bisa dipasang yang 14 cm. Tapi bagusnya kita dapat mesh filter. Di bagian samping motherboard ini pun dia cuman ada opsi 12 cm x 2. Yang kalau dilihat dari space atas bawahnya bisa dipasang IO water cooling juga. Kalian mau pasang di samping sini, mau pasang di bawah, mau dipasang di atas, semuanya bisa dipasang IO water cooling 240. Untuk lubang-lubang ke jalur kabel manajemen di casing ini juga tersedia cukup banyak. Misal nih di atas ada beberapa, di bawah ada beberapa juga, di samping sini juga ada. Selain itu kalau saya lihat space atau jarak antara motherboard dengan plafon atas, motherboard dengan plafon bawah ini pun di casing ini sangat lega. Jadi kalau kalian memasang VGA card yang butuh 2 atau bahkan 3 slot, kemungkinan untuk menabrak fan yang kalian pasang di bagian bawah casing ini sangat sedikit karena memang masih ada space-nya. Cukup bagus sih soal spacing di casing ini. Di bagian depan nggak ada apa-apa ya, polos karena front panel atau front input output casing ini ada di bagian atas. Di depan ini cuma ada logo Digital Alliance Gaming yang kenapa warnanya orange ya. Bikin kurang match gitu, harusnya dihitamin sekalian biar nggak terlalu mencolok. Ya itu selera lah. Balik lagi bagian atas ini ada front panel input output yang tadi sudah disebutkan di boxnya, dia support USB Type-C. Kemudian ada USB 3, USB 2.1, untuk audio juga ada, dan ini juga ada dedicated LED button, di atasnya reset switch. Terus ada LED indikator dan tombol power. Bagian belakang guys, kalian bisa lihat ini juga layout standar sebuah casing dual chamber di mana power supply-nya ada di bagian kiri bawah.
Posisi duduknya vertikal, dan di sini tadi slot PCI expansion, dan ini ada lubang hawa juga. Udah gitu aja. Untuk area yang sisi kabel manajemen ini juga ada beberapa lubang untuk airflow ya. Ini untuk power supply dan ini untuk airflow intake fan yang dipasang di sebelah motherboard. Bagian bawah casing ini saya melihat sekilas langsung ada minusnya, yakni di bagian kaki-kakinya. Kaki-kakinya sih lumayan tinggi ya, tapi sayangnya ini ada cekungan yang seharusnya ada lapisan karet atau EVA foam anti slip. Tapi di casing ini nggak ada guys, absen keempat-empatnya. Jadi casing ini kalau ditaruh di meja yang licin bakalan gampang kegeser ya. Tapi ini bisa ditambahin sendiri sih, kalian tinggal beli EVA foam meteran atau sentian terus dipotong, ditempelin pakai double tape di sini. Agak ada kerjaan ekstra. Sama seperti airflow intake di bagian bawah ini guys. Ini dia ada opsi yang tadi sudah saya bilang 12 cm dan 14 cm, tapi nggak ada mesh filternya. Padahal ini intake dan posisinya di bawah, di mana filter itu sangat penting supaya debu nggak masuk ke sedot juga. Tapi ini pun mudah, kalian bisa beli custom filter air intake yang ukurannya ini ya 280 bisa, 240 bisa, memanjang. Oke. Sekarang kita lihat area kabel manajemen. Nah, area kabel manajemen seperti ini guys. Kalian bisa lihat standar sih untuk sebuah casing dual chamber. Dan posisi dudukan atau layout untuk storage-nya pun standar ada di sini. Dia bisa menampung satu hard disk, ini ada tulisannya HDD, dan satu SSD atau storage 2,5 inci di bagian depannya. Jadi ini bolak-balik ya. Kemudian di bawahnya ini jelas space untuk power supply yang nggak terlalu lebar juga. Nanti kabel-kabel power supply kalau terpasang bisa kalian arahkan ke bagian atasnya yang merupakan bay untuk storage ini. Di baliknya masih ada space yang lumayan lebar untuk menyimpan kabel-kabel ekstra dari power supply yang nggak kepakai. Kemudian di bagian bawah power supply ini ternyata juga ada slot ini guys. Kalau kalian bisa baca ada tulisannya SSD. Jadi bisa dipasangin storage 2,5 inci juga di bagian bawah power supply. Ini ada kabel-kabel front panel input output yang menjuntai, semuanya warna hitam dan konektornya standar ya, jelas. Ini ada USB 3 yang biru ini, kemudian USB 2 front, HD audio, front panel tombol-tombol yang kecil-kecil, dan nah ini yang bagus guys. Untuk casing low budget harga 300 ribuan, saya baru kali ini menemukan yang pakainya bener-bener konektor Type-C yang bisa speed maksimal. Biasanya front Type-C-nya ini dia jadi satu dengan front konektor USB 3, bukan bener-bener yang untuk Type-C seperti ini. Ya, ini bisa dibilang plus minus. Kalau motherboard kalian belum support front Type-C juga agak susah, jadi nggak bisa kepakai. Oke, lanjut lagi. Ini tadi dudukan untuk fan di balik kabel ini. Dan fan-nya pun bisa kalian pasang bolak-balik ya. Maksudnya bisa di bagian depan sini, bisa di bagian belakangnya sini juga. Tapi saya rasa sih kalau lihat dari cekungan bautnya ini, dia seharusnya defaultnya dipasang di bagian dalam, bukan di luar sini. Toh kalau di luar sini bakalan mungkin agak sedikit terganggu dengan kabel-kabelnya. Oke, mungkin gitu aja ya. Nggak ada lagi yang bisa dibahas di casing yang satu ini. Nah, jadi kesimpulan saya untuk casing yang satu ini, pertama soal build quality. Saya rasa memang sangat kurang, bahan platnya tergolong tipis. Kemudian ada beberapa detail yang saya kurang suka. Misal tadi nggak ada karet damper antara tempered glass dengan frame casing. Kemudian di bagian kaki-kaki ini nggak ada karet-karet atau lapisan EVA foam. Dan juga nggak ada filter intake di bagian bawah maupun di bagian samping, yang mana sebenarnya semua bisa kita tambahkan sendiri. Tapi selain itu, untuk soal build experience dan clearance, casing ini sangat bagus guys. Baik untuk CPU cooler, untuk VGA card yang bisa panjang. Minusnya mungkin cuma di bagian motherboard, yang kalian nggak bisa pakai motherboard MATX ukuran full size. Bakalan kelihatan jelek karena bakalan bablas sampai ke depan. Selain itu sih, saya rasa nggak ada masalah. Untuk harganya, casing ini sangat worth to buy. Penampilannya oke, simple, minimalis. Udah gitu aja.
Jadi sekian aja video review kali ini, saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.